Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu fungsi dan grafik dalam ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dan jumlah barang atau jasa. Pada kurva di samping yaitu P menunjukkan price atau harga dan Q menunjukkan quantity atau jumlah barang yang ditawarkan. Di situ kita lihat P di angka 6, maka Q-nya juga di angka 6. Dan suatu saat mengalami peningkatan harga menjadi 9, maka Q juga naik di angka 12. Dan naik lagi jika harga 12, maka jumlah kuantiti atau barang yang ditawarkan akan naik juga pada angka 18. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Dan ketika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari fungsi penawaran. Ketika grafik fungsi permintaan ke kiri, maka fungsi penawaran akan ke kanan. Untuk mengetahui bentuk umum dari fungsi penawaran, kita akan menggunakan rumus Q sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A per B ditambah 1 per B Q, di mana P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan. Untuk menentukan keseimbangan fungsi penawaran, maka menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Dalam grafik dijelaskan yaitu P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Yang dimana kita memasukkan rumus P dikurang 9 dikurang P1 yaitu 9 per P2 12 dikurang P1 yaitu 9 sama dengan Q dikurang Q1 yaitu 12 per Q2 yaitu 18 dikurang Q1 yaitu 12. P dikurang 9 per 3, 12 kurang 9, sama dengan Q dikurang 12 per 6. 6 itu dari 18 dikurang 12. 6 dipindah ruas, P dikurangi 9, sama dengan 3, Q dikurangi 12. 6P dikurang 54, 54 itu hasil dari 6 dikali 9, sama dengan 3Q dikurang 36, di mana 36 itu hasil dari 3 dikali 12. 2P, maka kita sederhanakan dibagi menjadi 3, yaitu menjadi 2P dikurang 18 sama dengan Q dikurang 12. 2P sama dengan 6 ditambah Q. P sama dengan 6 per 2 ditambah 1 per 2 Q. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Analisis pulang pokok atau analisis impasse break-even analysis merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya total yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.
biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penghasilan total atau total revenue di tingkat TR dari suatu perusahaan merupakan hasil kali antara jumlah barang yang dihasilkan atau dijual yang disebut quantity atau yang disingkat Q dengan harga per unit barang yang disebut price atau yang disingkat P. TR ini sering disebut sebagai revenue. Dengan demikian TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah total pendapatan, P adalah harga per unit, dan Q adalah jumlah unit barang yang dijual. Semakin banyak barang yang dijual, maka semakin besar pula penghasilan yang akan diperolehnya. Apabila dalam satu gambar grafik TR, maka grafiknya akan dimulai dari titik 0 dan belereng positif. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume atau jumlah barang yang dihasilkan atau diproduksi. Grafik biaya variabel dimulai dari titik 0 karena apabila perusahaan tidak memproduksi, maka perusahaan tidak mengeluarkan biaya variabel atau 0 dan semakin besar banyak barang yang diproduksi, maka biaya variabel akan semakin besar. Biaya total atau TC merupakan jumlah biaya tetap dan biaya variabel atas jumlah barang yang diproduksi atau dihasilkan. Dari uraian biaya tetap dan biaya variabel di atas, maka biaya total TC sama dengan FC ditambah VC atau TC sama dengan K ditambah F buka kurung Q tutup kurung. Apabila dalam suatu grafik biaya total atau TC akan digambar dimulai dari titik biaya tetap kemudian naik ke kanan atas atau kemiringan positif, karena biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang mana akan membahas mengenai fungsi permintaan. Nah, apakah sih yang dimaksud dengan fungsi permintaan? Kita simak baik-baik ya. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga yang dilambangkan dengan P atau price dan variabel jumlah. Variabel jumlah ini merupakan barang atau jasa yang diminta yang dilambangkan dengan HD atau quantity demand. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar. Kemudian kita lihat bentuk umum dari fungsi permintaan. Di sini ada sebuah grafik, yang mana grafik ini bersumbu H atau P, yang pada umumnya biasanya grafik pada fungsi linier bersumbu X sama Y. Dan dalam hal ini variabelnya diganti X sama P. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu H sama dengan A dikurangi BP atau P sama dengan A per B dikurangi 1 per B H. Dan bagaimana cara untuk menentukan bentuk umum dari fungsi permintaan? Maka menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik. Rumus persamaan garis melalui 2 titik ini menggunakan variabel P sama H, bukan X sama Y lagi. Lanjut untuk hukum permintaan dari fungsi permintaan. Kita lihat di sini ada tabel, yang mana P adalah harga dan H merupakan kuantiti atau jumlah barang. Kita lihat di sini, misal harganya 1, maka yang diminta adalah 13. Kemudian, ketika harganya naik 2, maka yang diminta adalah 11. Lebih menurunkan. Jadi, ketika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Kita lihat di sini juga ada tabel, yang mana P ini harganya naik, tapi kemudian jumlah barang yang diminta itu menurun. Nah, maka hukum permintaannya adalah bahwa apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Dan apabila harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi permintaan.
Di sini sudah kita lihat bahwa ada grafik fungsi permintaan, yang mana grafik fungsi permintaan ini sudah diketahui P atau harganya sama dengan 15 dikurangi Hi. Lalu bagaimana cara untuk menentukan bentuk umum ini yang sudah ada? Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Hi dikurangi Hi1 dibagi Hi2 dikurangi Hi1. Kemudian kita masukkan yaitu P dikurangi 5 dibagi 10 dikurangi 5 sama dengan Hi dikurangi 10 dibagi 5 dikurangi 10. Lalu P dikurangi 5 dan dibagi 10 dikurangi 5 yaitu 5. Sama dengan Hi dikurangi 10, 5 dikurangi 10 yaitu min 5. Kemudian kita kali silang dan hasilnya min 5P ditambah 25 sama dengan 5 Hi dikurangi 50. Kemudian kita sederhanakan dibagi sama 5 semua. Jadi min 5P ditambah 5 sama dengan Hi dikurangi 10. Kemudian kita pindah ruas menjadi min P sama dengan min 15 ditambah Hi. Kemudian karena di sini min 5P, maka dikali sama min semuanya, yaitu hasilnya P sama dengan 15 dikurangi Hi. Nah, ini cara untuk mencari bentuk umum dari fungsi permintaan. Perkenalkan, nama saya Yogi Rahmanda Triadi, NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak dalam keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga tentang barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F dalam kurung Q. Dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F dalam kurung Q tambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak X Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah dalam kurung PT min PE X Q T. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Contoh soal, jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 12 kurang Q dan PS sama dengan 2 tambah Q. Sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan nilai keseimbangan pasar sebelum pajak, nilai keseimbangan pasar setelah pajak, total pajak yang dibayar oleh pemerintah, besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen, besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Dari soal yang telah dijelaskan dan diketahui, PD sama dengan 12 kurang Q, PS sama dengan 2 plus Q, T sama dengan 436. Maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah PD sama dengan PS 12 kurang Q sama dengan 2 plus Q kurang 2Q sama dengan min 10 Q sama dengan 5. Maka PD sama dengan 12 min Q, PS sama dengan 2 plus Q sama dengan 12 min 5 sama dengan 7 sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P adalah
7 dan Q adalah 5. B. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan 12 kurang Q, PS sama dengan 2 plus Q, PST sama dengan 2 plus Q plus T. Maka PST sama dengan 2 plus Q plus 4. Maka PST sama dengan 6 plus Q. Rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak adalah PD sama dengan PST 12 kurang Q sama dengan 6 tambah QT kurang 2 Q sama dengan 6 min 12 Q sama dengan 3. Maka PD sama dengan 12 kurang Q, PST sama dengan 6 plus QT sama dengan 12 kurang 3 sama dengan 9 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah P Q adalah 9 dan 3. Total pajak yang dibayar oleh pemerintah T sama dengan pajak kali Q pada keseimbangan pasar setelah pajak sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Besarnya pajak yang diterima oleh produsen T produsen sama dengan T pemerintah kurang T konsumen sama dengan 12 kurang 6 sama dengan 6. Besarnya pajak yang diterima oleh konsumen T sama dengan dalam kurung PET kurang PE kali QT sama dengan dalam kurung 9 kurang 7 kali 3 sama dengan 6. Untuk yang selanjutnya adalah teman saya yang melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manada Hidayah. Berikut ini saya akan membahas tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi dengan subtema pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar atau biasa disebut equilibrium. Sebelumnya, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu pajak proporsional. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik per unit barang. Variabel pajak disimbolkan dengan huruf T kecil. Pajak proporsional juga mempengaruhi pengurangan jumlah penawaran, sehingga fungsi penawaran akan berubah, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana perubahan fungsi penawaran. Ada dua rumus di sini. Jika fungsi penawaran sebelum pajak berbentuk Xi, fungsi P, maka menggunakan rumus Xi aksen sama dengan A plus B min BT kali P. Kemudian jika fungsi penawarannya P fungsi Xi, menggunakan rumus P aksen sama dengan A plus BQ plus T kali P. Karena T merupakan pajak proporsional di mana merupakan persentase tertentu dari harga jual produk, perubahan fungsi penawaran tersebut tentu saja akan mempengaruhi kondisi keseimbangan pasar. Nah, bagaimana perubahan penawaran akibat adanya pajak proporsional tersebut? Kita akan ilustrasikan dengan grafik. Namun sebelumnya kita lihat sifat dari kedua fungsi penawaran, yaitu fungsi penawaran sebelum pajak dan setelah pajak. Kita lihat konstanta A sama. Hal tersebut akan menyebabkan kedua kurva akan memotong sumbu Xi pada titik yang sama. Selanjutnya, koefisien P-nya mengalami perubahan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan dua kurva menjadi tidak sejajar. Nah, konstanta yang sama berakibat dua kurva tersebut memotong sumbu Xi pada titik yang sama. Kemudian, B-nya tidak sama mengakibatkan kedua kurva tersebut tidak sejajar. Tentunya perubahan penawaran tersebut akan menyebabkan perubahan equilibrium di mana equilibrium tersebut
sebelum pajak berada di titik E, di mana harga PE dan jumlah keseimbangannya adalah VE, kemudian setelah adanya pajak proporsional tersebut, keseimbangan berada di titik E, aksen, kemudian harganya naik menjadi P aksen, sedangkan jumlah keseimbangannya turun menjadi V aksen. Selanjutnya, kita akan melihat contoh soal. Berikut diketahui, fungsi permintaan barang ABC adalah HID sama dengan 15 min P, sedangkan fungsi penawarannya adalah HIS min 6 plus 2P. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Dari pernyataan tadi, kita ketahui bahwa pajak tersebut adalah pajak proporsional. Kemudian, diminta menunjukkan posisi equilibrium sebelum pajak dan setelah pajak, serta gambar kurvanya. Kita hitung dulu equilibrium sebelum pajak. Jadi, syarat equilibrium adalah HID sama dengan HIS. Rumus permintaannya kita sandingkan dengan fungsi penawaran, kemudian kita tukar ruas variabel yang sama, kita jadikan satu, kita temukan harga sebelum pajak adalah Rp7. Kemudian, harga tersebut kita masukkan ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Nah, hal tersebut akan menghasilkan jumlah yang seimbang. Berikutnya, kita menggunakan fungsi penawaran. Yang pertama, jika fungsi penawaran berbentuk Hi fungsi P, maka kita mengubah fungsi tersebut dengan menambahkan unsur pajak proporsional dengan rumus HIS sama dengan A plus dalam kurung B min BT kali P. Kita masukkan A-nya adalah 6, B-nya adalah 2, sedangkan T-nya adalah 25% atau 0,25. Sehingga kita mendapatkan fungsi penawaran yang baru adalah HIS sama dengan min 6 plus 1,5P. Kalau fungsi penawarannya berbentuk P, fungsi H, maka kita menggunakan rumus P sama dengan A plus BQ plus TP. Kita masukkan A-nya 3, B-nya 0,5, kemudian T-nya 0,25. Variabel P kita geser ke ruas kiri, kemudian kita kurangkan, yaitu 1 dikurangi 0,25 ketemu 0,75. Sehingga fungsi penawarannya setelah pajak adalah P sama dengan 4 plus 2/3 Hi. Tetapi di sini kita menggunakan bentuk Hi supaya sama dengan fungsi permintaannya, sehingga kita temukan penawaran setelah pajak adalah HIS aksen sama dengan min 6 plus 1,5P. Selanjutnya, kita mencari equilibrium setelah pajak, di mana fungsi penawarannya kita ambilkan dari fungsi penawaran setelah ditambahkan pajak proporsional. Kita temukan hasil harga keseimbangannya, yaitu 8,4. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi permintaan maupun fungsi penawaran dan menghasilkan hasil yang sama. Berikutnya kita menggambarkan perubahan equilibrium dari barang A, B, dan C. Yang pertama, fungsi permintaannya kita gambarkan, yaitu Hi D sama dengan 15 min P, ditunjukkan garis yang berwarna merah. Kemudian fungsi penawarannya kita gambarkan, yaitu Hi S sama dengan min 6 plus 2P, ditunjukkan garis berwarna abu-abu. Kemudian perubahan fungsi penawaran HIS aksen sama dengan min 6 plus 1,5P, ditunjukkan garis berwarna biru. Kemudian garis equilibrionya sebelum pajak equilibrionya berada di titik E, di mana harganya PE sama dengan 7, dan jumlah keseimbangannya adalah 8. Kemudian setelah adanya pajak proporsional, berpindah pada titik E aksen, harganya menjadi 8,4. Sedangkan jumlah keseimbangannya turun menjadi 6,6. Sehingga dapat kita simpulkan, adanya pengaruh pajak proporsional akan mengubah equilibrium, di mana
harga barang akan menjadi naik dan jumlah keseimbangannya menjadi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frianido Wahyu Ahmadi dengan NIM 220231100065. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian subsidi. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi sebelum adanya atau tanpa adanya subsidi. Bisa disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Selanjutnya, fungsi penawaran terhadap subsidi adalah F dalam kurung H sama dengan P plus S, atau P sama dengan F dalam kurung H min S. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah HD sama dengan HS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PSS. Subsidi untuk konsumen adalah SK sama dengan dalam kurung PD min PS kali HS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah SG sama dengan S kali XS. Dan subsidi untuk produsen adalah SP sama dengan S min dalam kurung PD min PS kali GS. Ya, kita langsung ke contoh soal. Jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah HD sama dengan 12 min 2P, sedangkan besarnya fungsi penawaran GS sama dengan min 4 plus 2P, dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp2 setiap unit barang yang diproduksi, tentukan A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi? B. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi? C. Berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen? D. Berapakah bagian subsidi untuk produsen? Dan E. Berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Kita jawab dari yang A. Jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. HD sama dengan GS. 12 min 2P sama dengan min 4 plus 2P. Min 2P min 2P sama dengan min 4 min 12. P sama dengan 4, maka GD sama dengan 12 min 2P. 12 min 8 sama dengan 4. Dan GS sama dengan min 4 plus 2P sama dengan min 4 plus 8 sama dengan 4. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P titik G adalah 4 dan 4. Kemudian yang B, jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. GD sama dengan 12 min 2P, maka PD sama dengan min 1/2 GD plus 6. GS sama dengan min 4 plus 2P, maka PS sama dengan 1/2 GS plus 2. Maka PD sama dengan PS 1/2 GD plus 6 sama dengan 1/2 GS. GS sama dengan 6, maka PSS sama dengan 1/2 GS plus 2 min 2 sama dengan 3. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah P.H adalah 3 dan 6. Selanjutnya jawaban yang C, bagian dari subsidi untuk konsumen. SK sama dengan
dalam kurung PD min PS dikali GS. SK sama dengan dalam kurung 4 min 3 dikali 6. SK sama dengan GS kali S sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Selanjutnya jawabannya D. Bagian dari subsidi untuk produsen. SP sama dengan S min dalam kurung PD min PS dikali GS. SP sama dengan 2 min dalam kurung 4 min 3 dikali 6 sama dengan 6. Yang terakhir adalah E. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah. SG sama dengan S dikali GS sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Wandayani. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Persamaan fungsi permintaan yang berbentuk Q sama dengan A dikurangi BP mencerminkan hubungan fungsional antara jumlah permintaan dan harga barang tersebut. Bentuk persamaan ini mengandung asumsi bahwa permintaan hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, sedangkan faktor lain dianggap tidak berpengaruh. Sedangkan dalam kenyataan ada barang-barang tertentu yang sifat permintaannya tidak dapat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lainnya. Hubungan antara dua jenis barang dapat bersifat saling menggantikan atau biasa disebut dengan substitutif. Misalnya antara kopi dengan teh, lontong sayur dengan bubur. Dan ada hubungan yang bersifat saling melengkapi atau biasa disebut komplementer. Misalnya antara teh dan gula. Apabila barang X dan barang Y mempunyai hubungan penggunaan, permintaan akan masing-masing barang dipengaruhi juga oleh harga barang lainnya. Maka fungsi permintaan akan masing-masing barang tersebut adalah QDX sama dengan F dalam kurung PX PY tutup kurung. QDY sama dengan G dalam kurung PY PX tutup kurung. Syarat keseimbangan pasar dua jenis barang adalah QDX sama dengan QSX dan QDY sama dengan QSY. Untuk keterangannya adalah QDX adalah jumlah permintaan akan barang X. QSX adalah jumlah penawaran akan barang X. Sedangkan QDY adalah jumlah permintaan akan barang Y dan QSY adalah jumlah penawaran akan barang Y. PX sendiri adalah harga per unit dan PY adalah harga Y per unit. Contoh soal, permintaan dan penawaran dua jenis barang yang memiliki hubungan substitusi masing-masing ditunjukkan oleh pasangan fungsi berikut. Untuk barang pertama, QDX sama dengan 5 dikurangi 2PX ditambah PY. Sedangkan QSX sama dengan min 5 ditambah 4PX dikurangi PY. Untuk barang yang kedua, QDY sama dengan 6 ditambah PX dikurangi PY. Sedangkan QSY sama dengan min 4 dikurangi PX ditambah 3PY. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk masing-masing barang. Untuk penyelesaiannya adalah dengan langkah pertama, yaitu pertama, fungsi permintaan dan penawaran barang pertama X dengan menjumlahkan persamaan satu dan kedua dengan rumus QDX sama dengan QSX. Persamaan pertama adalah 5 dikurangi 2PX ditambah PY sama dengan persamaan 2 min 5 ditambah 4PX dikurangi PY. Kemudian kita kelompokkan angka yang mempunyai variabel dan yang tidak mempunyai variabel, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 4PX dikurangi PY ditambah 2PX dikurangi PY sama dengan 10 sama dengan 6PX dikurangi
2PY. Itu adalah persamaan 5. Untuk yang kedua adalah fungsi permintaan dan penawaran barang kedua atau Y dengan menjumlahkan persamaan 3 dan 4. Yaitu caranya seperti yang pertama tadi. QDY sama dengan QS Y, yaitu 6 ditambah PX dikurangi PY sama dengan min 4 dikurangi PX ditambah 3PY. 6 ditambah 4 sama dengan min PX ditambah 3PY dikurangi PX ditambah PY menjadi 10 sama dengan min 2PX ditambah 4PY. Itu adalah persamaan 6. Untuk penyelesaian selanjutnya adalah mensubstitusikan persamaan 5 dan 6 tadi untuk mencari PX1. Yaitu dengan cara 6PX dikurangi 2PY sama dengan 10, min 2PY ditambah 2PY sama dengan 10, kemudian itu dikalikan 2 dan 1. Ketemu 12PX dikurangi 4PY sama dengan 20, min 2PX ditambah 4PY sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan, ketemu 10PX sama dengan 30. Kemudian 30 dibagi 10 sama dengan 3, berarti PX1 adalah 3. Selanjutnya, substitusi untuk mencari PY. Dengan cara 6PX dikurangi 2PY sama dengan 10. 6 dikali 3 dikurangi 2PY sama dengan 10. 18 dikurangi 2PY sama dengan 10. Min 2PY sama dengan 10 dikurangi 18. Min 2PY sama dengan min 8. PY sama dengan 4. Selanjutnya, substitusi untuk mencari QX1. Dengan QDX sama dengan 5 dikurangi 2PX ditambah PY. Sama dengan 5 dikurangi 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 5 dikurangi 6 ditambah 4. Berarti QDX sama dengan 3. Selanjutnya substitusi untuk mencari QY2. QDY sama dengan 6 ditambah PX dikurangi PY. Sama dengan 6 ditambah 3 dikurangi 4. Sama dengan 5, berarti QDY sama dengan 5. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangan barang pertama adalah PX ketemu 3 dan QX ketemu 3. Sementara itu, harga dan kuantitas barang kedua adalah PY ketemu 4 dan QY ketemu 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Pemakaredi. Saya dari kelas P. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya. Biaya atau ongkos pengertian secara ekonomis merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap dikonsumsi. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Macam-macam fungsi biaya. 1. Biaya tetap atau FC. Biaya tetap merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang bersifat tetap. 2. Biaya variabel atau variable cost adalah kenaikan biaya untuk setiap kenaikan jumlah barang yang dihasilkan. Jika biaya variabel disimpulkan dengan BQ, maka VC sama dengan BQ. 3. Biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, baik bersifat tetap maupun variabel, yang dirumuskan C sama dengan V dalam kurung Q. Total biaya menunjukkan total biaya untuk memproduksi barang yang merupakan jumlah biaya tetap dan biaya variabel, sehingga formulasi matematika dinyatakan seperti gambar di samping. 4. Biaya marginal merupakan perubahan biaya total yang berkaitan dengan perubahan satu unit dari input. Rumusnya adalah MC sama dengan C1
sama dengan DC atau DQ sama dengan V1 dalam kurung Q. Contoh, diketahui FC sama dengan 20.000, VC sama dengan 100 Q. Ditanyakan, tunjukkan persamaan dan kurva totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika diproduksi 500 unit barang penyelesaiannya? C sama dengan FC tambah VC. C sama dengan 20.000 tambah 100 Q. Jika Q sama dengan 500, maka C sama dengan 20.000 tambah 100 dalam kurung 500 sama dengan 70.000. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan yang dilambangkan dengan R atau revenue atau TR, total revenue. Penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin banyak atau besar pula penerimaannya. Fungsi penerimaan merupakan fungsi linier tanpa konstanta A, sehingga grafik fungsi penerimaan merupakan fungsi garis lurus yang dimulai dari perpotongan sumbu Q dan sumbu P dengan kemiringan positif. Macam-macam fungsi penerimaan yaitu 1. Penerimaan total. Penerimaan total adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut dengan rumus TR sama dengan PQ. Keterangan TR adalah penerimaan total, P adalah harga barang, Q adalah jumlah barang yang dijual. 2. Penerimaan rata-rata. Penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Dapat dirumuskan AR sama dengan TR atau Q. 3. Penerimaan marginal. Penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Penerimaan marginal merupakan tambahan penerimaan sebagai akibat dari tambahan produksi. Dirumuskan MR sama dengan segitiga TR atau segitiga Q. Contoh, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan Rp 200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Beberapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Penyelesaian R sama dengan Q kali P sama dengan Q kali 200 sama dengan 200 Q bila Q sama dengan 350, maka R sama dengan 200 kali 350 sama dengan 70.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau market equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS, PD sama dengan PS. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. A. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. B. Tinggi rendahnya biaya produksi. C. Pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. D. Produsen mengetahui selera konsumen. Syarat keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah supply sama dengan demand, QD sama dengan QS. QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan. QE adalah jumlah keseimbangan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Beberapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Permintaan P sama dengan 15 min Q jika Q sama dengan 15 min P. Penawaran P
P sama dengan 3 plus 0, 5Q jika Q sama dengan min 6 plus 2P. Keseimbangan pasar 15 min P min 6 plus 2P, 21 sama dengan 3P, P sama dengan 7, Q sama dengan 15 min P, sama dengan 15 min 7 sama dengan 8. Jadi PE sama dengan 7, QE sama dengan 8. Keseimbangan pasar ada dua macam produk. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan dasar lain. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau produk pengganti, atau secara komplementer. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah dan diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah 1. Harga produk itu sendiri, dan 2. Harga produk lain yang saling berhubungan. Notasi fungsi permintaan menjadi QDX sama dengan A0 min A1 BX plus A2 BY. QDY sama dengan B0 plus B1 PX B1 PX min B2 BY. Sedangkan penawarannya QSX sama dengan min M0 plus M1 BX plus M2 BY. QSY sama dengan min N0 plus N1 BX plus N2 BY, di mana QD adalah jumlah yang diminta dari produk X dan QDX adalah jumlah yang diminta dari produk Y. QSX jumlah yang ditawarkan dari produk X, QSY jumlah yang ditawarkan dari produk Y. QX adalah harga produk X, PX adalah harga produk X, PY adalah harga produk Y. A0, B0, M0, N0 adalah konstanta. Syarat keseimbangan pasar dicapai jika QSX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Contoh, diketahui fungsi. Berikut ini adalah contoh soal dari analisis pulang pokok yang ada pada kasus 13. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan didudukkan oleh persamaan C sama dengan 20 plus 100G dan penerimaan totalnya R sama dengan 200G. Pada tingkat produksi beberapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok. Apa yang terjadi jika ia berproduksi sebanyak 300 unit? Rumus soal yang pertama adalah P sama dengan R min C. Pulang pokok sama dengan P sama dengan 0, R min C sama dengan 0. R sama dengan C, 200Q 2000 plus 100Q. Q sama dengan 200. Jika Q sama dengan 300, maka R sama dengan 200 dalam kurung 300 sama dengan 60.000, C 20.000 plus 100 dalam kurung 300 sama dengan 50.000, 100, Q sama dengan 20.000. Keuntungan P sama dengan R min C sama dengan 10.000. Posisi pulang pokok terjadi pada tingkatan produksi 200 unit, R dan C sama-sama sebesar 40.000. Pada tingkatan produksi 300 unit, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yabid Abisalwa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi fungsi anggaran. Dalam materi ini dibagi menjadi dua teori, yaitu teori produksi dan teori konsumsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang teori produksi. Pada teori produksi, fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum. Teori produksi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ekstraksitif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Teori produksi juga maksimum
era, yaitu teori yang menerangkan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan. Di pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan teori konsumsi. Fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum kemampuan seseorang konsumen membeli dua macam, akan lebih berkenaan dengan jumlah pendapatannya. Di sini saya juga membahas tentang bentuk umum persamaan fungsi anggaran. M sama dengan X kali P sama dengan Y kali PY. Pada teori produksi, jumlah M sama dengan jumlah dana produsen, X sama dengan jumlah masukan X, Y sama dengan jumlah masukan Y, PX sama dengan harga X per unit, PY sama dengan harga Y per unit. Pada teori konsumsi, M sama dengan jumlah pendapatan konsumen, X sama dengan jumlah keluaran X, Y jumlah keluaran Y, PX sama dengan X per unit, PY sama dengan harga Y per unit. Contoh soal berikut ini. Bentuklah persamaan anggaran seorang konsumen untuk barang X dan barang Y apabila pendapatan yang disedianya sebesar 100.000. Sedangkan harga barang X dan barang Y masing-masing 500 dan 1.000 per unit. Jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk barang X, beberapa unit X dapat dibelinya, beberapa unit Y dapat dibeli kalau ia hanya membeli 100 unit X. M sama dengan X kali PX tambah Y kali P. 100 sama dengan X kali 500 tambah Y kali 1.000. 100 sama dengan 500 kali sama dengan 1.000 Y. Jika semua pendapatan dibelanjakan untuk barang X, Y sama dengan 0, maka jumlah X yang dapat dibeli X sama dengan M per P sama dengan 100.000 per 500 sama dengan 200 per unit. Kalau X sama dengan 100, maka M sama dengan X kali P, X sama dengan Y kali PY. 100.000 sama dengan 100 kali 500 tambah Y 100. 100 sama dengan 50.000 tambah 1.000 Y, maka Y sama dengan 50 unit.